Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Ibu Memuji yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Rizky Mandala Ramadan, PP 141084-2015, akan mempresentasikan proposal Rizky dengan judul Implementasi SOP Pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Latar belakang masalahnya diawali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Adapun tujuan tentang Undang-Undang Pelayanan Publik diantaranya terwujudnya batasan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Kemudian terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik ini dilihat dari orientasinya itu ada dua jenis, yaitu pelayanan publik yang berorientasi profit dan pelayanan publik yang berorientasi non-profit. Karena penelitian di pelayanan publik pada instansi pemerintah, maka jenis pelayanan itu lebih bersifat non-profit, yang mana penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, SOP adalah satu ukuran baku yang berisi ketentuan, norma, pedoman, kesepakatan mengenai tugas dan fungsi bagi setiap aparatur yang dirumuskan secara bersama-sama pimpinan dengan para staf yang berdasarkan pada peraturan daerah tentang tugas pokok, fungsi, instansi atau SKPD di lingkungan pemerintah provinsi. Berikut lampiran penetapan nama-nama SOP Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016. Dari 51 jenis SOP yang ada, tidak semuanya merupakan SOP pelayanan di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Pedagang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana SOP-SOP tersebut merupakan SOP dari masing-masing bidang, yaitu dari bidang koperasi dan UMKM, kemudian SOP dari bidang perindustrian, SOP dari bidang perdagangan, dan kemudian SOP pelayanan dari dinas itu sendiri, yang mana SOP pelayanannya itu terdiri dari proses pelayanan surat rekomendasi, pelayanan rekomendasi proposal bantuan, pelayanan rekomendasi pupuk bersubsidi, kemudian pelayanan rekomendasi pengesahan akta pembentukan koperasi. SOP yang ada di dinas tersebut dibuat berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana mengacu kepada aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tadi. Prosedur yang terdapat dalam SOP pelayanan yang ada sudah jelas dan terperinci dan masing-masing pegawai telah memiliki batasan-batasan dalam pelaksanaan uraian dari prosedur yang ada. Akan tetapi dalam sebuah institusi pasti terdapat sebuah masalah, baik itu masalah yang bersifat kritikal, masalah antara atasan dengan bawahan, maupun masalah horizontal, yaitu masalah antar pegawai satu sama lain, dan bahkan masalah dari individu pegawai itu sendiri. Masalah-masalah yang ada, salah satunya diantaranya terkait dengan komunikasi pegawai. Komunikasinya di sini tuh masih ada pegawai yang tidak mengetahui atau tidak paham tupoksinya dalam prosedur SOP pelayanan yang sudah ada. Hal itu dikarenakan kompetensi dari pegawai itu sendiri, yang mana masih ada juga pegawai yang tidak sesuai kompetensinya dalam melakukan pekerjaan di dinas tersebut, yang mana nantinya akan berdampak pada tidak konsistensinya pegawai atau kurangnya tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan terkait pelayanan surat rekomendasi tadi yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian permasalahan yang ada terkait SOP pelayanan dinas tersebut terkait dengan respon pelaksana terhadap atau respon pegawai terhadap SOP pelayanan yang ada. Dikarenakan kompetensi pegawai yang berbeda-beda, tentu respon yang ditimbulkan pun berbeda-beda.
Misalnya seperti pegawai yang kurang memahami tupoksinya, maka respon yang dia timbulkan pun dia lebih seperti bertindak semaunya sendiri dan lebih tidak mengindahkan tupoksinya dia yang ada dalam prosedur dari SOP pelayanan itu sendiri. Kemudian dari respon yang ada tersebut, maka akan timbul kesadaran dari pelaksana terkait respon tadi terhadap SOP pelayanan yang telah ada. Apabila pegawai tersebut tidak memahami atau kurang memahami, maka kesadaran dia untuk memberikan pelayanan pun akan semakin kurang, sehingga pelayanan yang diberikan pun akan kurang maksimal. Dan kemudian contoh lain, apabila pegawai tersebut telah memahami atau telah mengetahui apa tupoksinya, maka responnya pun dia akan semakin sadar akan tanggung jawabnya terkait pelayanan yang dia berikan kepada masyarakat nantinya. Kemudian tupoksi para pelaksana dalam SOP pelayanan tersebut sudah ada di dalam prosedur-prosedur itu. Akan tetapi balik ke masalah awal tadi, dikarenakan komunikasi maupun kompetensi pegawai yang berbeda-beda, maka pelaksanaannya pun akan berdampak berbeda-beda pula. Dari permasalahan tersebut timbul rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi SOP pelayanan di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan implementasi SOP pelayanan di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi ilmu administrasi publik, terutama berkaitan dengan studi implementasi kebijakan publik terkait SOP suatu badan, yang mana untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan masukan dan sumbangan kepada instansi pemerintah daerah dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah serta pihak-pihak pengambil keputusan dalam mengimplementasikan kebijakan nantinya. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu studi penelitian yang relevan. Studi penelitian relevan yang digunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama dari Ahmad Solikan dan Emita Devi Hari Putri dari jurnal Kasana Ilmu tahun 2014 dengan judul Upaya Meningkatkan RAN dalam Melayani Tamu di Yogyakarta Plaza Hotel. Dan kemudian studi penelitian relevan yang kedua yaitu dari Muhammad Ridho Juniawan dari jurnal Ilmu Pemerintahan 2014 dengan judul Analisis Perbandingan Standar Operasional Prosedur atau SOP Pelayanan Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Edward 3, yang mana terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward 3. Yang pertama komunikasi, kemudian sumber daya, kemudian disposisi, dan struktur birokrasi. Skema pemikiran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana kemudian ada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat berbagai macam persoalan terkait implementasi SOP pelayanan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut Edward 3, ada 4 faktor mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal ini, implementasi terkait SOP pelayanan yang ada di dinas tersebut yaitu dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Definisi konsep, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis di mana memiliki banyak faktor yang saling mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Standar operating prosedur atau diterjemahkan menjadi standar operasional prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan pegawai. Kemudian definisi operasional implementasi kebijakan menurut Edward 3 yaitu ada pertama dari variabel komunikasi, indikatornya transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pengukurannya dengan cara apakah para pembuat kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Kemudian dari sumber daya, indikatornya ada staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Pengukurannya jumlah staf dalam pelaksanaan SOP pelayanan. Kemudian kompetensi pelaksana. Kemudian informasi yang cukup terkait pelaksanaan SOP pelayanan.
kemudian kewenangan yang dapat menjamin SOP pelayanan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan kemudian ada fasilitas yang ada dalam pelaksanaan SOP pelayanan. Kemudian ada variabel disposisi, indikator ada 3, yaitu efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif. Respon pelaksana, pengukurannya respon pelaksana terhadap SOP pelayanan, kemudian kesadaran pelaksana terkait respon pelaksana terhadap arahan dalam pelaksanaan SOP pelayanan, dan variabel keempat, struktur birokrasi, indikatornya membuat standar operasional prosedur yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi. Pengukurannya adanya tupoksi para pelaksana dalam pelaksanaan SOP pelayanan. Kemudian metode penelitian, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik penelitian informannya yaitu purposive sampling, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama penelitian, proses penelitian yaitu serangkaian proses penelitian yang peneliti lakukan mulai saat menyusun surat izin penelitian sampai melakukan pengumpulan data di lapangan. Kemudian unit analisisnya lembaga yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu pengumpulan data, kemudian data tersebut direduksi data, kemudian setelah direduksi data tersebut dilakukan penyajian data, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan terkait data yang diperoleh. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu regulasi sumber. Sekian presentasi dari peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.